Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam channel YouTube Adi Putra. Kali ini saya ingin berbagi tentang parit pada perkebunan kelapa guys, atau drainase guys ya. Jadi parit ini saya namakan parit mati guys, karena parit ini tidak mengalir guys. Jadi fungsi parit ini untuk menyerap curah hujan air yang tinggi dan menyerap ketika air pasang besar melewati dari jalan itu sekitar berapa kilo ke depan sana itu Sungai Batang Tuaka guys ya. Jadi ketika pasang dalam mulai bulan 10 sampai bulan 12 itu dia akan meluap. Jadi parit inilah berfungsi untuk menampung. Jadi parit ini sudah kita setel guys. Ketika air parit ini terlalu tinggi, maka dia akan melewati dari pintu ini, melewati ke parit ke pinggir jalan itu guys. Jadi teknisnya pembuatan parit ini berfungsi untuk menyerap curah hujan, karena dulunya lahan ini adalah lahan rawa berawa guys. Jadi dia lembab sehingga tanaman kelapa jadi rusak. Ya, kita bikin parit di kiri kanan itu ada 2 baris dan di sini 2 baris juga. Jadi tenang saja kalau teman-teman yang mungkin punya lahan perkebunan yang sifatnya berawa atau berair, jadi tekniknya bisa dipakai dengan teknik cara ini guys. Jadi kita akan lihat bentuk dulunya ya, bentuk dulunya lahan berawa ini sebelum dibikin parit. Parit ini lebih kurang sekitar 6 bulan guys ya. Ada masih bekas-bekas rawanya guys. Ini contohnya guys ya. Dia berlobang-lobang guys, berlobang. Jadi dulunya di sini tergenang air, contohnya guys ya. Kita fokus di sebelah kiri dulu guys ya. Dua baris itu paritnya guys. Jadi itu paritnya, sebelah sini 2 baris, sebelah sana 2 baris. Jadi kita fokus sebelah kiri ini dulu. Nah alhamdulillah sekarang setelah dibikin parit, pertumbuhan kelapa dan beberapa tanaman lain juga sudah kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kali ini kita fokus dulu guys ya ke fungsi paritnya, ke bentuk lahan yang berawa dan berair dulu guys. Jadi ini guys, nah, ini dulu guys. Jadi alhamdulillah setelah dibikin parit selebar 50 kali 80 cm dalamnya, lahan ini bisa kering. Ini beberapa hari yang lalu hujan 3 hari guys, curah hujan lumayan tinggi. Tapi alhamdulillah kering. Juga parit ini kita memang fungsikan tidak untuk dikeringkan. Jadi bentuk paritnya seperti inilah guys kira-kira ya. Jadi kita sampai ke ujung guys, ke ujung parit mati ini. Jadi parit mati ini saya namakan karena parit ini tidak mengalir guys. Jadi dia fungsi untuk menyerap saja. Ini gitu. Jadi dulunya pohon kelapa ini seperti ini guys, sakit, mengecil. Jadi kalau mengecil batang atasnya itu salah satu contoh karena ada genangan air di daerah rawa, contoh kayak gitu. Tapi sekarang setelah saya rawat, kita lakukan pemupukan, kembalikan unsur hara yang hilang, netralkan lagi tanahnya. Kemudian parit juga dijaga, kondisi kebun juga harus tetap dijaga kebersihannya guys, dari gulma atau rumput pengganggu guys. Kalau masalah tanaman tumpang sari atau tanaman lain, atau nanti kita lihat pertumbuhan kelapa ketika setelah melakukan perawatan, kita akan lanjut ke episode berikutnya nanti guys. Kali ini kita fokus ke parit atau drainasinya sebagai parit penyerap. Nah ini guys, jadi setelah beberapa meter dari depan, kita buat lagi guys kiri kanannya seperti ini. Nah, kita bikin lagi seperti ini ke ujung 2 baris sana, terus ini ke ujung paling daratnya, kemudian di yang sebelah kanannya ini guys. Jadi paritnya juga harus kita jaga kondisi kebersihannya guys. Harus sering-sering kita lakukan pengerukan lumpurnya guys, agar fungsi penyerapannya semakin baik. Ini kondisinya dulu guys. Tapi kali ini kita tetap fokus ke parit dulu guys ya. Kita nanti akan lanjut ke episode berikutnya membahas tentang tanaman ini. Ada beberapa tanaman yang kita tumpang sarikan
ke tanaman kelapa ini guys. Nah, jadi begini bentuk paritnya guys sampai ke ujung. Dulunya lahan ini nggak bisa ditanam karena apa? Banjir, bekas rawa-rawa gitu guys. Sekarang ini contoh bekas rawanya guys. Contoh bekas rawa ini guys. Ini dulu berlobang-lobang guys, tempat penampungan. Jadi sekarang rawa-rawa ini kita timbun dengan beberapa pelapukan dari gulma, dan kita tanam tanaman yang juga lumayan berfungsi untuk menyerap air sehingga udah mulai kering guys. Nah, ini kemarin kita dalamkan guys di ujung guys. Bentar lagi kita sampai ke ujung ini guys ya, kira-kira seperti ini. Nah, inilah bentuk rawa-rawa dulu guys, sehingga membuat tanaman ini menguning guys. Tapi alhamdulillah sekarang pertumbuhan daun baru contohnya seperti ini udah menghijau, dan tanaman-tanaman lain pun sudah mulai ini baik. Kemarin kita sudah juga melakukan pembersihan di lahan ini, melakukan penyemprotan herbisida sistemik dengan merek dagang Prima 5 sama Pentaap ya guys. Jadi ini guys ujungnya guys. Jadi ini ke sana. Ini memang terlindung oleh beberapa tanaman tumpang sari seperti ubi. Ini beginilah kondisinya dulu guys. Kenapa kelapa di ujung ini masih kecil? Ya karena kemarin nggak bisa ditanam. Kondisi di darat ini kemarin rawa karena tidak ada pembuangan air. Nah sekarang walaupun tidak ada pembuangan air, kita buat parit mati namanya guys. Parit mati yang berfungsi untuk menyerap kiri kanan ini guys. Di kanan dan di kiri ini paritnya akan menyerap. Nah, curah hujan tinggi 3 hari kemarin alhamdulillah nggak penuh guys, dan juga tak ada genangan-genangan guys. Berarti parit ini berfungsi sangat baik ya. Gitu. Mungkin itu aja dulu guys. Nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya. Kita akan membahas tentang beberapa tanaman yang kita tanam di lahan berawa ini guys, dan sangat cocok. Jadi kawan-kawan yang punya lahan seperti ini jangan khawatir, bisa pakai teknik ini gitu. Jangan khawatir, jangan berputus asa. Kita tinggal dimanapun sepanjang kita mau, ada keinginan, ada kemauan untuk bertani, untuk bertanam, pokok insya Allah pasti ada jalan. Jadi kita manfaatkan lahan seperti apapun, mau gambut berair, mau gambut, mau lahan berawa, kita akan bisa fungsikan sesuai yang kita inginkan. Tapi dengan beberapa teknik ilmu pertanian yang kita miliki, kita padukan, sesuaikan dengan kondisi alam setempat, maka insya Allah lahan kita akan bisa seperti ini guys. Oke guys, cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.